potensinya. Seperti di Kerawang nih. Di Kerawang ini kan masalah tenaga kerja harus skala prioritas karena banyak pengangguran. Ya. Sekarang kalau ketahanan pangan itu kan seperti daerah-daerah seperti Indramayu, terus sayur-sayuran kayak gitu kan, itu skala prioritas di sana. Jadi kita itu membangun desa sesuai dengan potensinya desa masing-masing. Nah, Ketua izin di bawah kepemimpinan Ketua WK kan Abdesi Karawang kemajuannya sangat besar. Nah, ini pandangan Ketua aja sebagai Ketua Jawa Barat dan pernah memimpin Abdesi Karawang. Sosok pemimpin Abdesi Karawang itu selama 5 tahun ke depan menurut Ketua yang baik itu seperti apa? Ya, kita yang memperhatikan rakyat. Ya, itu fungsinya Abdesi itu kan organisasi pemerintahan. Dan kita harus memilih kepala-kepala desa yang istilahnya yang kurang paham tentang pemerintahan. Makanya di sini harus ada keterlibatan pemerintahan daerah. Ya, nggak mungkin lah kepala desa ini langsung pinter, karena nggak ada sekolahan kepala desa itu. Ya perlunya bimbingan teknis dari pemerintahan daerah kan. Kalau umpamanya itu tidak dibimbing, ya salah selalu disalahkan. Ya salah itu belum tentu dia paham kesalahannya. Mungkin dia bikin salah karena tidak paham kesalahannya. Ya, jadi ya harus diluruskan, harus seringnya bimbingan teknis dari pemerintahan daerah. Ya, jadi kita pembangunan itu di Indonesia itu mulai dari desa, nggak mungkin langsung di kota. Ya, jadi kita desa ini harus diperhatikan ada pemerintah yang lebih tinggi. Nah, terus ini kan Musca Barat ya, Musca Kabupaten Kerawang kan beberapa bulan lagi. Nah, bagi siapapun yang mau mencalonkan diri sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Kerawang, cara mensosialisasikan diri ini kan mungkin mereka kan udah tahu bahwa ini kan habisnya bulan April, kamu calon siapa saja yang menjadi kepala desa definitif. Ya, dan penting orang itu orang Abdesi, nggak boleh di luar Abdesi itu umpamanya megang luar organisasi, kan nggak bisa, harus orang Abdesi gitu kan. Ketua, satu lagi, ini kaitan sama infrastruktur ya, Jawa Barat ya. Dan kebetulan kita lintasan sendiri kan ke selatan itu rusak ya. Rencana kita 2026 itu pembangunan untuk infrastruktur selesai semua. Jalan provinsi? Provinsi. Ya, kita sudah bicara dengan gubernur terpilih. 2026 harus selesai semua untuk di Jawa Barat. Terus kaitan dengan Perkada ini, BPHTB, bagaimana tanggapan dulu kan sangat krusial sekali. Ya, kalau itu kembali ke pemerintahan daerah dengan Dewan lah di Kerawang kan, kebijakannya ada di beliau. Kalau kita mengusulkan, kalau di ACC, kalau nggak di ACC kan kita nggak bisa intervensi. Sekarang sudah ada kan? Apanya? Perkada itu. Ya, kembalilah ke beliau lah. Kita Abdesi sudah mengusulkan bahwa jangan terlalu tinggi BHTB dengan NJOP kan, karena masyarakat ini kan keberatan. Tapi kan saya tidak bisa memutuskan sendiri. Kita kan hanya mengusulkan ada kebijakan atau ada kajian. Nah, kalau itu kita sudah sampaikan, kebijakan ada di sana. Ya kan ada penghapusan kan? Ya, penghapusan yang mana? Ada perkara penghapusan untuk itu. Saya belum dengar kalau penghapusan itu. Adapun ada kebijakan di atas 3 hektar, di bawah 3 hektar itu gratis kan, untuk tanah sawah. Itu kan. Nah, harusnya yang digratiskan itu orang yang nggak mampu, yang fakir, yang punya rumah di situ punya gitu, tanah darat harusnya kan. Kan orang yang punya tanah maksimal 3 hektar orang mampu lah. Bukan orang miskin kan. Ya. Bisa mendorong ini Ketua ya. Ketua, sebagai PLT Ketua Abdesi Karawang. Ya, terima kasih untuk teman-teman media Kabupaten Kerawang. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di hari ini. Kebetulan di hari ini kita ada rakor pertama di tahun 2025 ini. Saya sebagai Ketua PAW DPC Abdesi Kabupaten Kerawang mengadakan rakor pertama dengan teman-teman kepala desa. Yang alhamdulillah kita tadi itu salah satunya membentuk struktur organisasi yang baru, kita memperkuat dan memperjelas bahwa bidang-bidang semua harus berfungsi, gitu kan, kaitan dengan kegiatan program kerja DPC Abdesi Kabupaten Kerawang ke depan untuk bisa lebih eksis lagi. Ketua PAW ini masa berlakunya sampai kapan? Ya, untuk jabatan PLT atau PAW sebagai Ketua DPC Abdesi Kerawang saya sampai bulan April. Untuk agenda berikutnya ada pemilihan lagi atau bagaimana teknisnya? Ada musda nanti. Ada musda ya. Nanti kalau lolos musda kita juga akan undang. Jadi jadi siapa kepala desa Pak? Ya nanti kan kalau kita musda itu untuk mengesahkan untuk menjadi Ketua DPC yang definitif, kita akan kumpulkan semua DPK ataupun IKD di tiap kecamatan yang tergabung dalam Abdesi. Ketua sendiri akan maju di
Pemilihan ketua. Oh, nanti di Musda, insya Allah saya bismillah, sebagian ya teman-teman sudah support dan dukung. Insya Mantap. Allah kalau emang itu rezeki saya, gitu kan, saya akan siap untuk membangun Karawang dan kita kan bisa sinergi dengan pemerintahan Kabupaten Karawang. Program ketua untuk memajukan abdesi Karawang seperti apa ke depannya? Ya nanti kita untuk sementara ini kita untuk membentuk struktur juga penggalangan teman-teman semua untuk bergabung dan bisa bersatu. Yang nanti kita tetap akan sowan ke pihak pemerintahan dalam hal ini Bupati, juga DPRD, juga DPMD dan juga Inspektorat termasuk dengan APH. Ketua dalam hal ini Polres Karawang dan Kejaksaan dan Pengadilan Kabupaten Harapannya Karawang. Ketua tadi kan untuk acara tadi ketua berapa desa yang hadir ketua? Kebetulan dari absen tadi ada kurang lebih berapa sih tadi absen tuh? Mana sih tadi mana? itu Hah? 150 ada ya, kurang lebih segitulah. ketua Apa itu? tadi kan bicara soal struktural. Seberapa jauh perombakan dari periode yang ditinggal sama Pak Lurah WK ke ketua gitu? Perubahannya? Ya, kurang lebih adalah 50%. Ya, kita untuk perombakan karena ada yang sudah tidak aktif gitu kan, makanya kita ganti gitu kan. Harapannya ketua kalau bila kepilih apa yang akan dilakukan oleh ketua? Ya untuk ke depan nanti kalau sudah saya udah definitif ya tetap saya akan menggalakkan sesuai dengan program dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Pada intinya kita pengen sinergi dan kita pengen berbuat yang terbaik untuk masyarakat desa. Kita sebagai kepala desa bisa memajukan desa dengan sesuai potensi yang ada dan sesuai dengan program yang sekarang yang sangat luar biasa dari pemerintahan pusat maupun disinergikan dengan kabupaten dan provinsi. Ketua misalnya nanti ada pemilihan Organisasi ini jangankan kita mau mengerjakan program kerja, tapi kita harus mempersatukan dan misi-misi kita sebagai di APSI ini harus kita selaraskan dengan teman-teman semua yang tergabung dalam APSI. Itu salah satu poin yang paling utama, kita biar semuanya kita bergerak itu sesuai dengan arahan yang tepat. ketua satu lagi. Ketua